Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Somlatif dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengkajian stok ikan. Pengkajian stok ikan adalah proses ilmiah untuk menilai kondisi, jumlah, dan dinamika populasi ikan di suatu perairan dengan tujuan memastikan pemanfaatan berkelanjutan. Untuk pengkajian stok ikan biasanya digunakan untuk menghitung berapa jumlah ikan yang tersedia di alam, apakah ikan tersebut ditangkap terlalu banyak atau masih aman, dan beberapa jumlah tangkapan yang boleh dilakukan agar stok tetap lestari. Untuk pertama yaitu model analitik pengkajian stok ikan. Sifat dasar model analitik. Model analitik dikembangkan oleh Baranov 1914, Thomson dan Bell 1934, serta Beaverton dan Holt 1956, dengan ciri utama bahwa model ini memerlukan data komposisi umur hasil tangkapan. Artinya, ikan hasil tangkapan harus diketahui umur atau ukuran umurnya agar dinamika stok dapat dianalisis secara kuantitatif. Untuk ide dasar di balik model analitik yaitu jika terlalu sedikit ikan tua, kondisi ini menunjukkan bahwa stok ikan telah mengalami lebih tangkap overfishing karena ikan tidak sempat mencapai umur tua. Oleh karena itu, tekanan penangkapan harus dikurangi agar stok dapat pulih dan berkelanjutan. Yang nomor 2 yaitu jika terlalu banyak ikan tua, kondisi ini menandakan stok masih dalam keadaan underfishing atau belum dimanfaatkan secara optimal, yang artinya penangkapan masih bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan hasil stok. Konsep utama model analitik dikenal sebagai model struktur umur karena menganalisis stok ikan berdasarkan distribusi umur dalam populasi. Model ini bekerja dengan mempertimbangkan laju mortalitas serta laju pertumbuhan individu ikan, sehingga mampu memprediksi kondisi stok dan hasil tangkapan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu definisi panjang badan. Panjang badan adalah ukuran linear tubuh organisme perairan yang digunakan sebagai dasar analisis biologi dan pengkajian stok. Dalam konteks pengkajian stok ikan, panjang badan diartikan sebagai panjang rata-rata individu dalam satu kohort. Kohort sendiri yaitu kelompok organisme yang lahir atau tumbuh pada periode yang sama. Jenis-jenis pengukuran panjang badan yaitu untuk ikan ada long total length TL, panjang dari ujung moncong hingga ujung sirip ekor terpanjang. Fork length yaitu panjang dari ujung moncong hingga lekukan sirip ekor bercabang. Standard length, panjang dari ujung moncong hingga pangkal sirip ekor. Untuk krustasea seperti udang dan lobster, karapas length, panjang karapas dari tepi depan hingga tepi belakang karapas. Untuk total length, panjang dari ujung kepala hingga ujung ekor. Untuk jenis moluska cephalopoda seperti cumi-cumi dan sotong, yaitu ada mantle length, yaitu panjang mantel dari bagian depan hingga ujung mantel. Terus ada total length, yaitu panjang dari ujung mantel sampai ujung tentakel terpanjang. Yang nomor 4 adalah moluska bivalvia seperti kerang, yaitu cell length, yaitu panjang maksimal cangkang dari sisi depan ke belakang. Ketelitian pengukuran panjang badan biasanya diukur menggunakan mistar atau jangka sorong dengan ketelitian tertentu. Misalnya 1 cm atau 0,5 cm, tergantung tujuan analisis. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan konsep dan keterbatasan pengukuran panjang tubuh biota perairan dalam analisis perikanan dan pemodelan stok.
Individu tidak diperhatikan dalam model, yaitu dalam banyak model perikanan yang dianalisis bukan individu ikan tetapi rata-rata populasi atau kohort. Artinya variasi ukuran antar individu diabaikan dan digantikan oleh nilai rata-rata. Nomor 2, panjang seekor hewan sama dengan panjang rata-rata kohort. Ketika disebut panjang ikan, yang dimaksud dalam model adalah panjang rata-rata ikan dalam satu kohort, bukan ukuran satu ekor ikan tertentu. Nomor 3, estimasi panjang rata-rata. Nilai panjang rata-rata tersebut diperoleh dari pengukuran banyak individu, kemudian dihitung rata-ratanya. Hasil ini yang digunakan sebagai parameter input dalam model pertumbuhan atau dinamika populasi. Nomor 4 yaitu panjang cagak, fork length. Panjang cagak digunakan untuk ikan yang sirip ekornya keras atau bercabang seperti tuna, atau ikan dengan bentuk sirip ekor khusus misalnya famili Namiteridae. Pengukuran dilakukan dari ujung moncong hingga cagak ekor. Nomor 5, panjang baku standard length. Panjang baku tanpa sirip ekor tidak dianjurkan untuk menganalisis frekuensi panjang, dikarenakan kurang mewakili ukuran total ikan, menyulitkan perbandingan dengan data penangkapan dan pertumbuhan udang dan nomor 6, udang dan udang karang. Untuk udang dan lobster, ukuran yang paling akurat adalah panjang karapas, karena karapas kaku dan stabil, tidak mudah berubah akibat postur dan peregangan tubuh. Nomor 7 yaitu hewan bertubuh lentur. Untuk hewan seperti gurita, teripang, ubur-ubur, pengukuran panjang tubuh menjadi tidak akurat karena tubuh berubah bentuk. Dalam kasus ini, bobot berat badan lebih disarankan karena lebih konsisten, memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Untuk model yang kedua yaitu model holistik, merupakan pendekatan dalam penilaian stok ikan yang tidak memerinci struktur umur atau panjang individu, melainkan memandang stok ikan sebagai satu kesatuan biomasa yang homogen. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seluruh individu dalam stok berkontribusi secara seragam terhadap dinamika populasi, sehingga proses pertumbuhan, kematian, dan penangkapan dirangkum dalam perubahan total biomasa dari waktu ke waktu. Karena kesederhanaannya, model holistik banyak digunakan ketika data biologis rinci seperti umur atau panjang tidak tersedia. Salah satu metode dalam model holistik adalah metode swab area yang didasarkan pada hasil tangkapan per satuan luas dari survei trawl. Dalam metode ini, bobot ikan yang tertangkap pada area yang disapu oleh alat tangkap digunakan untuk mengestimasi kepadatan ikan. Kemudian diekstrapolasikan untuk memperkirakan biomasa total di suatu perairan. Dari estimasi biomasa tersebut dapat diturunkan perkiraan potensi hasil maksimum lestari MSY. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena sangat tergantung pada asumsi efisiensi alat tangkap dan keterwakilan area survei, sehingga hasilnya umumnya bersifat dugaan kasar. Yang nomor 2 adalah metode holistik lainnya, model produksi surplus, yang menggunakan hasil tangkapan persatuan upaya (CPUE) seperti bobot ikan yang tertangkap per jam, penarikan trowel sebagai indikator biomasa stok. Model ini berasumsi bahwa CPUE berbanding lurus dengan besarnya biomasa ikan di laut, sehingga perubahan CPUE mencerminkan perubahan stok. Total hasil tangkapan kemudian diperoleh dari perkalian antara upaya penangkapan dengan CPUE. Meskipun praktik dan banyak digunakan dalam pengelolaan perikanan, model produksi surplus juga memiliki keterbatasan karena keakuratannya menunjukkan ketergantungan kuat pada validitas asumsi hubungan antara CPUE dan biomasa sebenarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.